Halo Pak Kecuk, apa kabar? Baik, Mas Adam. Sehat. Iya, alhamdulillah Pak Kecuk. Pak Kecuk, kita mohon izin waktu nih. Kita ngobrol-ngobrol tentang BPS, kemudian juga rekam jejak Indonesia 2018. Dan sudah siap gak sih kita menghadapi 2019? Oke. 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 Yuk kita duduk teman. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, pemirsa apa kabar Anda? Toko kita hadir kembali lagi bersama saya Adam Lubis. Pemirsa, kita sudah meninggalkan 2018. Tentunya banyak rekam jejak yang sudah kita lewati bersama dan itu akan menjadi fondasi di 2019. Nah, bagaimana kesiapan Indonesia memasuki tahun 2019 ini, pemirsa? Data-data yang sudah disiapkan oleh BPS sendiri sebagai acuan program nasional untuk 2019. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik, yaitu Bapak Kecuk Suharyanto. Apa kabar Pak Suharyanto? Baik, baik. Oke, Pak Suharyanto, kita bicara mengenai 2019. Tadi saya sebutkan begitu ya. Kita udah siap Pak ya untuk menghadapi 2019? Harus siap. Oke, iya. Persiapan apa saja sih Pak dari data-data 2018 ya? Kalau kita compare ya 2017, 2018, sekarang masuk ke 2019 begitu ya. Ini kondisinya bagaimana sih Indonesia di 2018 kemarin? Kalau secara umum saya pikir berbagai indikator makro Indonesia itu cukup bagus. Untuk pertumbuhan ekonomi, sampai dengan triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,17%. Memang itu masih di bawah target yang ada di APBN, 5,4%. Tetapi dengan mempertimbangkan bahwa perekonomian global juga tidak terlalu bagus, harga komoditas juga berfluktuasi, 5,17% saya pikir capaian yang lumayan bagus. Dari sisi inflasi, pemerintah saya pikir tahun 2018 sangat bagus sekali. Karena inflasi kita hanya sebesar 3,13%, lebih rendah dari inflasi dari tahun 2017 yang sebesar 3,61%. Artinya harga-harga saya pikir lumayan stabil dan itu merupakan sebuah prestasi yang tentunya saya harap bisa diulang di tahun 2019. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai tadi kita sebelum masuk ke 2019 begitu ya, kita ngomongin tentang inflasi, bagaimana penyumbang inflasi di tahun 2018 kemarin begitu. Tapi saya pengen tahu, mungkin pemirsa juga pengen tahu begitu ya, terkait dengan BPS sendiri begitu. Bagaimana data-data ini bisa ada di BPS sendiri begitu ya? Sebenarnya apa sih sensus atau survei yang dilakukan begitu ya untuk mendapatkan data yang valid dan juga akurat yang tadi saya katakan menjadi pedoman dan juga acuan program nasional. Gimana Pak Kecuk? BPS ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi tugas pokok dari BPS memang mengumpulkan data sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Untuk mengumpulkan data-datanya, ada sensus, ada survei. Kalau sensus itu hanya dilakukan 10 tahun sekali. Sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi. Tetapi kalau survei kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan itu variasinya sangat banyak sekali. Mungkin masyarakat hanya mengenal pengumpulan data harga yang diterbitkan dalam bentuk inflasi. Sensus biaya hidup ya, SBH gitu ya. SBH, ada kemudian, data kemiskinan, data kemiskinan, data pengangguran, data ketimpangan. Tetapi selain itu sebenarnya BPS juga mengumpulkan banyak sekali data. Misalnya kita mengumpulkan data Indeks Demokrasi Indonesia. Kita mengumpulkan data tentang kekerasan terhadap perempuan. Kita mengumpulkan data tentang ekonomi kreatif yang memang diperlukan ke depan. Kita mengumpulkan data pariwisata, banyak sekali data ekspor, impor dan sebagainya. Pak Kecuk, ini sebenarnya bagaimana proses tadi sensus dan juga survei yang dilakukan BPS begitu ya? Masyarakat tahu dan yakin begitu ya bahwa data-data dari BPS ini haruslah valid dan juga akurat, jujur, terpercaya. Ini prosesnya seperti apa sih begitu ya? Apakah melalui random atau one by one begitu dikatakan? Gimana Pak? Untuk metodologinya, metodologi yang digunakan BPS semua harus mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh PBB. Ketika BPS menghitung pertumbuhan ekonomi, harus sama seluruh negara. Wajib hukumnya itu. Jadi ada manual yang harus dipatuhi. Ketenagakerjaan kita mengacu ke ILO.
Demikian juga kemiskinan. Jadi metodologinya sebenarnya sudah standar supaya terbanding antar negara. Setiap awal bulan Maret kita ini selalu kumpul di New York, seluruh kepala BPS 180 negara untuk mendiskusikan hal tersebut. Nah, metodologi itulah yang kemudian kita ambil sampel. Misalnya untuk kemiskinan itu kita ambil sampel 300.000 rumah tangga besar, 300 rumah tangga. Kita datangi satu persatu, kita olah dengan metodologi yang sudah baku, kemudian kita rilis. Seperti itu. Ya, kalau kita bicara mengenai tadi metodologi yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS sendiri begitu. Penduduk Indonesia 260 juta jiwa. Kemudian juga kita ada belasan ribu ya, sekitar 13-an ribu pulau-pulau begitu ya. Nah, kesulitan-kesulitan apa saja begitu sejauh ini dalam mengkolek data-data statistik begitu dari seluruh masyarakat Indonesia? Yang pertama tentu saja masalah geografis. Nah, kalau kita pergi ke Papua atau Maluku yang dari kabupaten ke kabupaten atau dari kecamatan ke kecamatan saja harus menggunakan transportasi yang luar biasa, tentu itu menjadi sebuah tantangan. Ya. Tetapi itu harus kita hadapi. Yang kedua tentunya respon dari responden. Respon dari responden bahwa untuk menghasilkan data yang akurat itu tidak hanya tergantung ke BPS, tetapi kita perlu jawabannya jujur dari responden. Kalau jawabannya nggak jujur ya hasilnya nggak bagus juga. Iya. Tapi ada temuan di lapangan atau pengalaman begitu ya dari tim BPS sendiri terkait dengan masyarakat yang misalnya begitu ya mereka belum melek data begitu ya. Temuan atau pengalaman apa saja Pak begitu yang pernah dihadapi tim dari BPS? Hal-hal seperti itu selalu ada. Ada penolakan dari beberapa responden karena mereka tidak menyadari pentingnya data tersebut. Mereka selalu minta kalau saya diwawancarai saya dapat apa. Gitu ya. Jadi kita perlu memberikan penjelasan dengan sabar. Pentingnya data itu untuk membuat berbagai kebijakan yang mungkin tidak akan berdampak langsung saat itu juga, tetapi oleh pemerintah kebijakannya akan menyangkut hayat hidup orang banyak. Jadi kita perlu sabar untuk memberikan sosialisasi. Itu timnya ada berapa banyak sih Pak kalau kita bicara 260 juta jiwa penduduk Indonesia? Nah kira-kira sebenarnya timnya kemudian juga mekanismenya tadi sudah jelasin ada survei, ada sensus sendiri. Timnya berapa banyak sih Pak biasanya? Kalau pegawai BPS itu di seluruh Indonesia jumlahnya 16.000 pegawai. Dan saya masih mempunyai mahasiswa 2.000, dari totalnya 18.000. Kalau kita melakukan survei yang dalam bentuk tidak terlalu besar, kita menggunakan tenaga kita sendiri cukup. Jadi satu orang bebannya mencacah sekitar 30 rumah tangga. Tetapi ketika surveinya besar, kita harus meng-hire petugas-petugas non BPS yang juga kita seleksi, kita latih. Kemudian kita beri ujian dan kalau lulus baru mereka mencacah. Nah itu dia. Jadi prosesnya panjang banget begitu ya Pak ya, sampai menjadi data statistik yang bisa menjadi acuan begitu ya. Nah kalau kita tadi pemirsa tadi sudah dijelaskan bagaimana mekanismenya, kemudian juga, nah data-data yang diolah oleh BPS sendiri. Ini siapa yang minta sih? Follow up-nya bagaimana begitu ya? Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut di toko kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.